Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Detia Novita Zulham, mahasiswa D3 Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai gigi berlubang atau yang di dunia kedokteran gigi dikenal dengan karies. Sebelum pembahasan dimulai, pastikan Ibu sudah mengisi pretest ya. Jika sudah mengisi pretest, mari kita pelajari bersama apa itu karies. Apa itu karies? Karies atau lubang gigi adalah sebuah infeksi yang merusak struktur jaringan keras gigi. Karies atau gigi berlubang biasanya disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang menumpuk atau menempel di permukaan gigi karena kebersihan gigi dan mulut yang tidak terjaga. Nah, tahukah Anda bahwa lubang gigi ini dibedakan berdasarkan kedalamannya, yaitu yang pertama ada karies mencapai email, lalu yang kedua ada karies mencapai dentin, dan karies mencapai pulpa. Terdapat beberapa struktur jaringan keras gigi. Yang pertama yaitu ada email. Email adalah lapisan terluar gigi yang paling keras, namun email juga rentan terhadap serangan asam yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan gigi. Yang kedua yaitu dentin. Dentin merupakan struktur penyusun gigi yang paling besar. Dentin letaknya di bawah email. Selanjutnya yaitu ada pulpa. Pulpa atau saluran akar ini berisi syaraf dan pembuluh darah yang berguna untuk memberikan rangsangan terhadap gigi. Misalnya, rangsangan dingin atau terasa dingin saat minum es. Lalu, perlu kita ketahui apa saja penyebab lubang gigi. Yang pertama yaitu permukaan gigi. Contohnya, pada gigi geraham yang terdapat lekukannya lebih banyak, biasanya lebih mudah terkena lubang gigi. Yang kedua yaitu sisa makanan. Jenis makanan dan jumlah makanan yang dikonsumsi sangat mempengaruhi proses karies. Yang ketiga yaitu adanya bakteri di rongga mulut yang menyebabkan asam karena adanya sisa-sisa makanan di rongga mulut yang tidak terbersihkan. Asam dari bakteri tersebut dapat menyebabkan proses demineralisasi gigi. Apa itu proses tersebut? Demineralisasi adalah proses kehilangan mineral gigi yang menyebabkan struktur gigi ini dapat lebih mudah mengalami kerusakan. Penyebab lubang gigi yang terakhir yaitu waktu. Waktu di sini maksudnya proses terjadinya lubang gigi ini memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari terjadinya kerusakan jaringan gigi sampai terjadinya lubang gigi yang besar itu membutuhkan waktu mulai dari bulanan atau sampai tahunan. Nah, ibu-ibu, setelah kita mengetahui apa saja penyebab karies, lalu kita pelajari bagaimanakah proses terjadinya karies. Sisa makanan yang menempel dan menjadi plak adalah awal mula proses karies. Sisa makanan akan difermentasi oleh bakteri menjadi asam. Jika proses ini berlanjut, maka akan terjadi demineralisasi gigi, yaitu kerusakan jaringan gigi karena hilangnya mineral. Jika gigi yang tadinya sehat, lalu terkena asam terus-menerus dapat menjadi gigi berlubang. Seiring berjalannya waktu, karies dapat meluas dari email, lalu ke dentin, lalu sampai ke pulpa yang terdapat syaraf yang menyebabkan bisa terjadinya sakit atau linu. Selanjutnya, kita akan lihat apa saja gejala atau tanda terjadinya karies. Yang pertama yaitu makanan akan mudah menyangkut di permukaan gigi. Jika gigi kita mulai berlubang, walaupun lubangnya masih kecil, makanan akan lebih mudah menyangkut di permukaan gigi. Yang kedua yaitu akan muncul bercak putih pada permukaan gigi yang biasa disebut white spot. White spot adalah tanda awal terjadinya karies gigi yang berwarna
berwarna putih seperti kapur pada permukaan gigi. White spot ini dapat terjadi pada gigi susu maupun gigi permanen. Yang ketiga yaitu muncul bercak coklat pada permukaan gigi. Saat gigi mulai berlubang, biasanya muncul bercak coklat karena mulai terjadi pembusukan pada gigi tersebut. Yang keempat yaitu muncul rasa ngilu saat terkena rangsangan panas atau dingin, misalnya saat makan dan minum, karena karies tersebut sudah mengenai jaringan syaraf dan pembuluh darah. Setelah mengetahui gejala karies, mari kita cari tahu dampak apakah yang terjadi akibat lubang gigi. Dampak yang pertama yaitu terjadinya penyakit gusi, seperti terjadi radang gusi, gusi bengkak, dan gusi berdarah. Bila tidak dilakukan perawatan, maka akan menimbulkan radang jaringan pendukung gigi. Dampak yang kedua yaitu terjadinya abses gigi. Abses gigi adalah terbentuknya kantung atau benjolan berisi nanah yang biasanya letaknya di sekitar akar gigi maupun di gusi yang terjadi akibat infeksi bakteri. Dampak yang ketiga yaitu terjadi gigi ompong. Pada kondisi yang paling parah, lubang gigi yang sangat meluas akan mudah rapuh karena terjadinya pembusukan. Jika gigi tidak dapat dilakukan perawatan lagi, maka harus dilakukan pencabutan oleh dokter gigi. Dampak keempat yaitu dapat terjadi halitosis atau bau mulut. Pembusukan jaringan gigi yang mati dapat menimbulkan bau khas yang dihasilkan oleh gas gangren yang terdapat di dalam gigi tersebut. Cara mengatasi lubang gigi itu ada 3 tindakan. Yang pertama yaitu melakukan penambalan sewarna gigi. Dilakukan bila karies baru mencapai email atau dentin. Lalu yang kedua yaitu perawatan saluran akar. Dilakukan jika karies sudah mencapai pulpa atau saluran akar. Yang ketiga yaitu melakukan pencabutan gigi. Biasanya dilakukan jika gigi itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tindakan penambalan berfungsi untuk mengembalikan bentuk dan fungsi gigi yang mengalami kerusakan, lalu mengurangi jumlah bakteri aktif di dalam gigi, serta mempertahankan struktur gigi dan memperpanjang usia gigi. Umumnya, perawatan saluran akar gigi dilakukan untuk mengatasi nyeri yang disebabkan oleh peradangan atau infeksi pada pulpa. Dokter gigi biasanya menganjurkan untuk melakukan pencabutan gigi jika gigi tersebut sudah mati dan tidak bisa dirawat lagi. Agar kita tidak terkena lubang gigi, yuk kita cari tahu bagaimana cara mencegahnya. Cara yang pertama yaitu rajin menyikat gigi 2 kali sehari, pada pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua yaitu mengurangi makanan yang manis dan lengket. Yang ketiga, setelah mengurangi makanan manis, maka perbanyaklah konsumsi buah dan sayur yang berserat. Yang terakhir, jangan lupa periksakan gigimu minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Apakah jika menyikat gigi lebih banyak lebih baik? Ternyata enggak juga tuh. Kamu tidak perlu menyikat gigi lebih dari 2 kali sehari. Beberapa orang berpikir tidaklah mengapa menyikat 3 atau 4 kali sehari. Biasanya setelah setiap kali makan. Namun, ternyata dokter gigi pun tidak setuju. Alasannya, menyikat lebih dari 2 kali sehari sebenarnya dapat merusak gusi dan mengikis enamel atau email pada gigi kamu. Email merupakan lapisan terluar dan terkeras. Namun, jika kita menyikat gigi terlalu keras dan terlalu sering dapat mengikis email. Setelah kita tahu menyikat gigi itu 2 kali sehari, maka kapan sih waktu yang tepat untuk menyikat gigi? Waktu yang tepat yaitu 30 menit setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kebanyakan orang langsung menyikat gigi mereka ketika bangun tidur. Mungkin karena nafas yang bau ketika bangun tidur. Namun, jika setelah kita menyikat gigi kita sarapan, maka gigi akan kotor lagi teman-teman. Lalu, kamu perlu menunggu setidaknya 30 menit setelah makan untuk menyikat gigi. Mengapa demikian? Karena setelah makan, kadar pH dalam mulut turun dan air liur memiliki kandungan asam yang lebih tinggi.
menyikat gigi, bisa menggosokkan asam tersebut lebih dalam ke email gigi. Asam tersebutlah yang dapat meningkatkan terjadinya gigi berlubang. Karena itulah kita dianjurkan menyikat gigi 30 menit setelah sarapan dan tidak lupa malam sebelum tidur. Setelah kita tahu kapan saja waktu yang tepat untuk menyikat gigi, maka berapa lama ya kita harus menyikat gigi? Kira-kira butuh berapa menit ya? Yuk kita cari tahu. Faktanya bahwa waktu menyikat gigi rata-rata orang hanya 45 detik. Namun sebenarnya waktu yang disarankan menggosok gigi adalah 2 menit. Tujuannya supaya kandungan yang terdapat di dalam pasta gigi seperti fluoride bisa menempel di email dalam gigi kamu. Lagi pula, kalau kita menyikat gigi cuma sebentar, akan banyak bagian gigi yang tidak bersih, seperti gigi geraham bagian dalam. Jadi pastikan menggosok gigi setidaknya selama 2 menit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak penjelasan ini. Setelah melihat video ini, silahkan Bapak dan Ibu untuk mengisi post-test. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.